Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nikada Wisma Maharani dengan NIM 211031428. Di sini saya akan simulasi materi UAS PPKN SD. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Nah, apakah kalian sudah sarapan? Sudah. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan keselamatan dan kelancaran dalam proses pembelajaran hari ini. Untuk itu, coba Asri pimpin temannya untuk berdoa. Berdiri. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, jangan duduk dulu. Mari kita menyanyikan lagu nasional untuk mengenang para pahlawan kita yang telah berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, anak-anak, silakan duduk. Apakah kalian sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Siap, Ibu. Nah, untuk itu Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Apakah ada teman kalian yang tidak hadir hari ini? Semua hadir, Bu. Wah, rajin-rajin sekali ya. Nah, anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar mengenai tokoh-tokoh penemuan yang telah mengubah dunia. Nah, apakah dari kalian bisa menyebutkan satu contoh tokoh penemu tersebut? Siapa yang bisa, ayo? Saya, Bu. Ya, coba Asri. Salah satu tokoh yaitu Peter Hamlin sebagai penemu jam. Nah, benar sekali yang dikatakan oleh Asri. Beri tepuk tangan untuk Asri. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, kalian dapat mengetahui bagaimana contoh kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua yaitu bagaimana cara pelaksanaan dari kewajiban itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga yaitu apa dampak yang kalian peroleh apabila melaksanakan atau tidak melaksanakan hak dan kewajiban itu. Mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Anak-anak, tadi telah disebutkan salah satu contoh tokoh penemuan jam oleh Asri. Nah, penemuan tersebut sangat penting untuk kita. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kita bisa tepat waktu. Nah, contohnya yaitu kita bisa tepat waktu ke sekolah. Itu merupakan salah satu kewajiban yang harus kita tepati sebagai seorang murid atau sebagai seorang siswa. Apabila kita tidak melaksanakan kewajiban itu, maka akan ada orang yang merasa tidak nyaman. Mengerti anak-anak? Nah, anak-anak, Ibu coba perhatikan ke depan. Ibu memiliki PPT, lalu siapa yang bisa membantu Ibu untuk membacakannya? Bu. Baik, Mani, silakan. Hak adalah suatu yang mutlak menjadi milik kita. Setiap manusia yang dilahirkan memiliki hak dasar, yaitu yang pertama hak untuk hidup dan hak untuk mendapat perlakuan yang baik. Kewajiban adalah suatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Hak seseorang juga dibatasi oleh hak orang lain. Artinya kita mendapatkan hak dengan tidak mengganggu hak orang lain. Nah, stop Manis. Selanjutnya siapa yang ingin membantu Ibu lagi? Saya, Ibu. Baik, Asri, silakan. Indonesia sebagai negara hukum juga mengatur hak dan kewajiban warga negaranya, yaitu pasal 27. Hak mendapat perlakuan yang sama di dalam hukum dan kewajiban untuk menjunjung hukum yang berlaku. Kedua, hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Kemudian hak dan kewajiban untuk membela negara. Kemudian pasal 28J ayat 1. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi.
dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Dan kewajiban untuk hidup tertib sesuai dengan aturan yang berlaku dalam masyarakat. Sudah, Ibu. Baik, terima kasih Asri. Nah, untuk menambah atau memperluas pemahaman kalian, Ibu memiliki satu tayangan video pembelajaran mengenai hak dan kewajiban. Disimak baik-baik ya. Nah, anak-anak, apa sudah disimak videonya dengan baik? Sudah. Jika sudah, Ibu ingin kalian membagi kelompok menjadi 2 kelompok. Silakan cari kelompoknya. Apakah sudah berbentuk kelompok? Sudah. Nah, Ibu akan membagikan LKPD. Nah, tugas kalian berdiskusi dengan kelompoknya. Nah, sebelum mengerjakan LKPD, kalian analisis isi Undang-Undang 1945, khususnya pada pasal-pasal yang mengatur hak dan kewajiban warga negara Indonesia, agar kalian dapat memahami bahwa hak seseorang pasti menuntut kewajiban yang harus dilakukannya. Mengerti anak-anak? Mengerti, Ibu. Kalian kerjakan LKPD-nya, Ibu beri waktu 15 menit. Apakah sudah selesai, anak? Belum, Ibu. Baik anak-anak, apakah kalian sudah selesai? Belum, Ibu. Nah anak-anak, mari kita melakukan ice breaking koden. Tuh sampai ice breaking San. Tapi yang tengah, koden berdiri kau. Baik anak-anak, apakah sudah selesai? Belum, Ibu. Nah, sepertinya kalian sudah mulai jenuh. Mari kita melakukan peregangan dulu untuk meningkatkan konsentrasi kalian. Untuk itu kalian silakan berdiri. Apakah kalian masih ingat dengan tepuk semangat? Masih, Bu. Baik, mari kita lakukan tepuk semangat. 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 Tepuk tangan semuanya. Silakan duduk dan kembali mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Apakah sudah selesai, Nana? Sudah. Baik, jika sudah, Ibu ingin salah satu anggota kelompok mempresentasikan hasil LKPD-nya ke depan. Siapa yang mau? Saya, Ibu. Baik, Asri, silakan. Anak-anak, simak temannya dengan baik ya. Nah, dari lembar LKPD ada 3 gambar. Nah, pertanyaan pertama, apa kewajiban kita sebagai pelajar? Gambar pertama, membuang sampah pada tempatnya. Gambar kedua, belajar dengan baik. Gambar ketiga, bisa bekerja sama dengan baik. Nah,
Pertanyaan kedua, apakah mereka sudah melakukan kewajiban sebagai pelajar? Gambar pertama dari diskusi kelompok kami yaitu belum, karena dia membuang sampah sembarangan. Gambar yang kedua sudah, karena dia sudah belajar dengan baik. Dan gambar yang ketiga juga sudah, karena siswa tersebut bekerja sama dengan baik. Sudah, Ibu. Baik, benar sekali yang dikatakan oleh Asri. Untuk Asri silakan duduk. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah mengerjakan LKPD dengan benar dan tepat. Nah, Ibu ingin salah satu dari kalian menyampaikan apa yang kalian peroleh dalam pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa angkat tangan? Saya, Ibu. Baik, Astri silakan. Belajar hak dan kewajiban. Benar sekali yang dikatakan oleh Asri. Nah, dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran kita hari ini kita belajar mengenai hak dan kewajiban kita sebagai seorang siswa dan di dalam masyarakat. Kita harus melaksanakan kewajiban. Anak-anak simak temannya dengan baik ya. Nah, dari lembar LKPD ada 3 gambar. Nah, pertanyaan pertama, apa kewajiban kita sebagai pelajar? Gambar pertama, membuang sampah pada tempatnya. Gambar kedua, belajar dengan baik. Gambar ketiga, bisa bekerja sama dengan baik. Nah, pertanyaan kedua, apakah mereka sudah melakukan kewajiban sebagai pelajar? Gambar pertama dari diskusi kelompok kami yaitu belum, karena dia membuang sampah sembarangan. Gambar yang kedua sudah, karena dia sudah belajar dengan baik. Dan gambar yang ketiga juga sudah, karena siswa tersebut bekerja sama dengan baik. Sudah, Ibu. Baik, benar sekali yang dikatakan oleh Asri. Untuk Asri silakan duduk. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah mengerjakan LKPD dengan benar dan tepat. Nah, Ibu ingin salah satu dari kalian menyampaikan apa yang kalian peroleh dalam pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa angkat tangan? Saya, Ibu. Baik, Astri silakan. Belajar hak dan kewajiban. Benar sekali yang dikatakan oleh Asri. Nah, dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran kita hari ini kita belajar mengenai hak dan kewajiban kita sebagai seorang siswa dan di dalam masyarakat. Kita harus melaksanakan kewajiban serta mendapatkan hak yang kita peroleh seperti yang sudah dicantumkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Mengerti anak-anak? Mengerti, Ibu. Nah, sebagai penutup pembelajaran kita hari ini, mari kita menyanyikan lagu daerah yaitu lagu Meong Meong. Kalian silakan berdiri. Apakah kalian tahu lagu Meong Meong? Tahu, Ibu. Baik, mulai. Meong meong ale jabi kule bikul gede-gede buin moko-moko kerang pesan ngerusuin. Nah, tepuk tangan semuanya. Nah, anak-anak, dari lagu tersebut menceritakan bahwa ada tikus yang jahat dan kucing yang baik. Nah, kita sebagai seorang warga negara Indonesia yang baik, kita harus menaati kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia agar kita mendapatkan hak yang kita harus peroleh. Apakah kalian mengerti? Mengerti. Nah, anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan keselamatan dan kelancaran sampai di rumah tanpa kekurangan apapun. Untuk Asri, silakan pimpin temannya berdoa. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik, sekian pemaparan simulasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Om Santi 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 Om.